Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah teman-teman, kan di video sebelumnya kita telah belajar cara membuat cover makalah. Nah, di video sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembuatan makalah, yaitu halaman kedua dari cover, itu kata pengantar. Nah, ini cover, kemudian ini kata pengantar. Nah, untuk membuat kata pengantar, nah ini salah satu contoh kalimat kata pengantar. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Kemudian di sini di paragraf kedua ada kalimat makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas. Nah, tugas apa? Nah, tugas mata kuliah apa, tugas pelajaran apa, tulis di sini. Kemudian dalam makalah ini akan dibahas mengenai, misal di sini Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Nah, di sini merupakan judul atau tema yang akan dibahas dalam makalah tersebut. Jadi di dalam kata pengantar hanya diganti kalimat ini dengan materi pelajaran yang teman-teman akan dibuatkan makalahnya, kemudian judulnya ganti dengan judul yang akan teman-teman buat makalahnya. Nah, di sini ada tujuan dari penyusunan makalah. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini selain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen pengajar, juga untuk lebih memperluas pengetahuan para mahasiswa khususnya bagi penulis. Nah, ini adalah tujuannya. Ini adalah saran ya, kami juga mengucapkan terima kasih. Nah, setelah itu di sini di bawah ada nama kota, misal Tasikmalaya, kemudian tanggal pembuatan makalah. Misal sekarang 10 Juli 2021. Di bawahnya nama penulis atau penyusun. Nah, kemudian setelah pembuatan kata pengantar, halaman 3 dalam pembuatan makalah yaitu apa? Daftar isi. Nah, untuk daftar isi kita bold ya, cetak tebal. Setiap judul pasti harus dicetak tebal. Nah, setelah itu bagaimana sih cara membuat daftar isi? Nah, untuk membuat daftar isi ada dua cara. Yang pertama ada cara manual, yang kedua ada cara otomatis. Untuk pembuatan daftar isi, di sini kita akan belajar daftar isi otomatis supaya lebih cepat dalam pembuatan makalahnya. Supaya tidak ribet juga teman-teman dalam membuat makalah. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman harus membuat dulu makalahnya, harus membuat dulu bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Jadi daftar isi ini diakhirkan. Jadi setelah teman-teman beres membuat makalahnya, baru teman-teman membuat daftar isi. Jadi halaman ketiga ini dikosongkan terlebih dahulu. Nah, saya di sini sudah membuat isi dari makalah tersebut. Nah, di sini saya sudah ada isi makalah, sudah ada bab 1. Kemudian kita lihat bab 2-nya. Bab 2 dan bab 3 penutup.
Nah, kita langsung saja ke bab 1. Yang dimana di dalam bab 1 itu ada subjudul yang namanya latar belakang. Kemudian ada subjudul kedua yang namanya rumusan masalah. Itu pasti ada ya dalam setiap pemakalah. Yang ketiga yaitu tujuan dari ini, membuat makalah ini. Nah, misal sampai situ. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ketika membuat daftar isi yaitu blok setiap judul. Mulai dari kata pengantar. Ini kata pengantar teman-teman blok, kemudian pergi ke menu references, add text dan tambahkan level 1. Setelah kata pengantar, di kolom ketiga ada daftar isi. Teman-teman bisa di blok, kemudian sama add text dan level 1. Kemudian selanjutnya sama seperti itu, kita blok dulu setiap judul. Bab 1 pendahuluan kita blok, kemudian pergi ke menu references, kemudian ke add text. Nah, untuk judul itu harus menggunakan level 1. Ingat, judul besar seperti bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan level 1. Oke, paham? Level 1 kita centang. Nah, setelah itu oke. Kemudian bab 1, bab 2-nya kita ke bab 2 dulu. Bab 2 juga sama menggunakan level 1. Kemudian kita ke bab 3. Bab 3 juga menggunakan level 1. Nah, misal teman-teman ada bab 4 atau bab 5 itu sama menggunakan level 1. Kemudian setelah itu, nah, di sini ada subjudul. Latar belakang. Nah, untuk subjudul seperti latar belakang ini yang di bab 1, judul ini itu menggunakan sama, kita pergi ke add text, kemudian menggunakan level 2. Kemudian kita lihat masih ada nih rumusan masalah sama menggunakan level 2. Teman-teman atur saja ya. Kemudian tujuannya sama menggunakan level 2. Nah, sudah. Kemudian kita ke bab 2. Di bab 2 kan tadi bab 2 pembahasan itu menggunakan level 1. Nah, ada judul dalam makalah seperti negara Madinah itu menggunakan level 2. Seperti tadi, jadi setiap subjudul itu menggunakan level 2. Tetapi jikalau ada judul lagi setelah ini, setelah misal ini judul mau diambil judul lagi, 1 Hijrah ke Yatsrib misal, ini menggunakan level 3. Nah, ini level 3 misal seperti itu. Tapi di sini saya tidak dijadikan judul ini. Tidak dijadikan, tidak masuk ke daftar isi, jadi do not show. Nah, setelah itu B-nya mana? B. Teman-teman cari saja setiap subjudul itu dikasih add text. Jadi sangat mudah, cuman kita harus sabar dalam memblok judul per judulnya. Nah, kita ke bab 3A, kesimpulan. Kesimpulan juga sama. Jadi setiap bab per bab itu bertahap. Misal tadi level 1 judulnya, kemudian subjudulnya level 2 gitu. Saran. Kemudian jika ada subjudul lagi di bawah saran, misal
A1 misal. Nah, ini menggunakan level 3 gitu teman-teman. Oh iya, lupa, untuk daftar pustaka ini menggunakan level 1 karena judul besar ya, menggunakan level 1. Oke teman-teman, setelah itu kita ke halaman daftar isi. Nah, ini. Setelah itu di menu references, masih di menu references, teman-teman pergi ke table of contents. Nih, di sini teman-teman pilih mana yang akan dibuat untuk daftar isi, tapi saya sering menggunakan table 2 otomatis. Kita klik oke. Bismillah, teman-teman klik. Nah, tadi kata pengantar menggunakan level 1, daftar isi menggunakan level 1, bab 1 pendahuluan menggunakan level 1. Yang judul-judul besar ini menggunakan level 1 itu kelihatan rapi, jadi kelihatan yang menggunakan level 1-nya. Kemudian yang subjudulnya yang ini, latar belakang rumusan masalah tujuan, itu menggunakan level 2. Jadi terlihat rapi teman-teman, dan sangatlah gampang dalam pembuatan daftar isi otomatis ini. Buat teman-teman yang membuat makalah atau skripsi ataupun tugas-tugas, ini sangat penting banget buat teman-teman untuk mengetahui cara membuat daftar isi otomatis ini supaya untuk memudahkan teman-teman dalam pembuatan makalah. Jadi jikalau menggunakan manual itu akan lebih lama dalam pembuatannya. Hanya menggunakan table of contents tadi, hanya cukup 1 klik saja, teman-teman sudah beres dalam pembuatan daftar isi. Nah, itulah teman-teman cara pembuatan kata pengantar dan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Saya Annada. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.